Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita boleh hadir di rumahnya yang kudus untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama ialah banyak tantangan terus berkarya. Pernahkah saudara dikucilkan teman, diremehkan keluarga, atau setidaknya sedih dan merasa kesepian? Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Dalam penderitaan, kita membutuhkan dukungan dari orang-orang yang mengasihi kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita mendapatkan kepercayaan, kita mendapatkan dukungan dari mereka, kita akan lebih sanggup dan kita mendapatkan kekuatan dari mereka. Dalam kesusahan, kita cenderung memilih untuk sendirian, mengucilkan diri dari keramaian. Mungkin kita menangis, kita menderita sendirian, sepi dari sapaan teman dan sahabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Ayub tidak hanya kehilangan harta benda, anak-anak, dan kesehatan. Ayub juga kehilangan teman dan perhatian. Dalam kisah hidupnya, Ayub pun meratap bahwa sekarang ia dikucilkan oleh saudaranya, kaum kerabat, dan kawan-kawannya. Tidak berhenti sampai di situ. Ia pun diasingkan oleh budaknya, bahkan oleh istrinya sendiri. Tidak heran, pada akhirnya Ayub memohon kepada ketiga sahabatnya, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku. Lalu apa respon teman-teman Ayub? Tentu saja tekanan yang dirasakan Ayub sangat berat. Di ayat 21 sampai ke 22, bertambah dahsyatnya karena para sahabatnya tidak menunjukkan perhatian, tidak menerima dirinya, dan mereka bertindak seolah-olah seakan seperti Allah. Meski demikian, Ayub sekali lagi menyatakan bahwa penderitaannya yang ia alami tidak berkaitan dengan dosanya, melainkan disebabkan perbuatan Allah dalam kedaulatan atas dirinya. Sebagai akibatnya, atas keyakinannya kepada Allah, semua orang menjauhkan dirinya dari Ayub, termasuk teman-temannya, keluarga, bahkan anak-anaknya. Lalu, apa respon Ayub? Ayub tidak mempermasalahkan mereka yang telah menghindar dari dirinya. Ayub sendiri merasakan keadaan fisiknya begitu menjijikkan, sehingga wajar kalau manusia normal tidak mau berdekatan dengan Ayub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub adalah imannya yang tidak pernah kehilangan fokus, tetapi tetap tertuju kepada Allah. Meskipun Ayub bergumul sendirian, ia mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya, ia menghampiri Tuhan. Itu sebabnya ia tetap berkata dalam ayat yang ke-25,
tetapi aku tahu penebusku hidup, dan ia bangkit di atas debu. Ayub datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Ia membawa ketidakmengertiannya, dia membawa rasa kecewanya kepada Tuhan. Akan tetapi Ayub yakin bahwa Allah yang sama akan tampil membela dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya, tetapi Ayub tetap bertahan. Oleh karena Allah yang mengizinkan ia menderita, maka pasti Allah akan memulihkannya. Ini menunjukkan bahwa pengandalan Ayub kepada Tuhan, dan ia tidak merasa sendirian lagi. Meskipun sahabat-sahabatnya tidak memahami keadaannya, keluarganya tidak memahami keadaannya, tetapi Tuhan mengerti keadaan Ayub. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada masalah yang dapat kita bagikan dan kita ceritakan kepada orang terdekat kita. Namun ada juga masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Akhirnya kita hanya datang kepada Tuhan yang mengerti kepedihan hati kita. Bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata pun, Tuhan sudah memahami. Orang terdekat kita mungkin mengerti sebagian tentang diri kita, tetapi Tuhan mengerti seluruhnya. Dialah satu-satunya tempat kita mendapatkan kasih sayang dan pertolongan. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, apakah yang kita harapkan dari Allah saat kita menderita? Beragam jawaban pasti timbul. Banyak orang Kristen mengharapkan Allah datang dan membukakan jalan secara instan dan menakjubkan seperti mujizat. Akan tetapi jika harapan kita tidak terwujud, apakah iman kita akan goyah dan kehilangan gairah menjalani hidup? Bagaimana kita bersikap ketika semua orang memusuhi kita? Bahkan kita merasa bahkan Tuhan tidak mendukung kita. Kita harus waspada. Jangan salah bersikap, jangan membuat kita menyerah kepada nasib. Dalam hal seperti ini, kita perlu meneladani Ayub. Di tengah deraan masalah hidup yang bertubi-tubi, di tengah tantangan yang begitu banyak, mungkinkah pasti kita berkata, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Untuk itu kita pantas untuk mencontohi sikap Ayub, di mana setelah melalui anak tangga penderitaan dan berbagai macam tantangan, Ayub tiba pada penyertaan imannya. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak saya. Ayub sungguh memiliki iman yang luar biasa. Ayub percaya penuh bahwa Allah lah perisainya. Penderitaan dan tantangan yang dialami Ayub bahkan
menekankan jiwanya, namun ia tetap mengandalkan Allah. Pada akhirnya mata Ayub sendiri yang menyaksikan Tuhan membenarkan dia. Disinilah Ayub dengan sangat berani menyatakan imannya di puncak penderitaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu Ayub menderita karena ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, ia mengalami sakit. Sekarang pun kita mengalaminya. Kita mungkin kehilangan keluarga, mengalami krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, bahkan anak-anak harus sekolah online. Itu pun masalah yang kita alami di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi pertanyaannya, ketika masalah yang kita hadapi ini, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau diri kita sendiri? Jawabannya berpulang kepada diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, waktu masalah datang, kita kembali disadarkan bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita, keluarga, pekerjaan, apapun dengan sempurna. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Kita hanya bisa bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Melalui masalah, Tuhan membuat kita lebih mengenal pribadinya, bahkan mengerti jalan-jalannya, bukan hanya dari kata orang atau sekedar pengetahuan, tetapi melalui pengalaman secara pribadi seperti yang dialami Ayub. Imannya kepada Tuhan adalah penting. Maka kita sebagai orang percaya, marilah beriman kepada Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita dan sadar bahwa dalam berhadapan dengan berbagai tantangan hidup yang berat bahkan menyiksa, maka ada cara terbaik bagi kita untuk menghadapinya. Cara yang dimaksud adalah terus berjalan menghadapi tantangan itu, terus berpegang kepada Tuhan. Dengan demikian kita belajar untuk memperkumpulkan iman kita di tengah tantangan hidup, agar kita dapat terus berkarya, berjuang dalam kehidupan kita. Tuhan